Oke semuanya, apa kabar? Jadi pada video kali ini adalah video pertama ya dari belajar Arduino atau robotika, yang nantinya kita akan membuat sebuah rangkaian lampu sederhana ya seperti ini, yang tentu akan saya jelaskan mulai dari nol. Gak sampai di situ saja, kita juga akan ngoding ya untuk membuat program sederhana yang nantinya kita akan perintahkan Arduino untuk menyalakan atau mematikan lampu LED. Lalu setelah itu kita akan upload ya hasil programnya ke Arduino, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, langsung saja biar kalian gak penasaran, kalian bisa tonton ya dan simak videonya sampai selesai. Di sini saya akan jelaskan untuk yang pertama itu ada apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama ini tentu kalian perlu mempersiapkan Arduino Uno R3, dimana ini adalah sebagai microcontroller unit ya atau disingkat MCU, yang nantinya kita akan berikan program di dalam Arduino-nya. Oke, selanjutnya di sini kalian siapkan breadboard yang tujuannya nanti untuk merangkai kabel-kabel kita ya agar bisa rapi. Nanti kita akan tempatkan di breadboard ini. Lalu kita akan tempatkan juga ya lampu LED kita. Tapi buat kalian yang masih bingung cara menggunakan breadboard ini, kalian tenang aja karena nanti saya akan bahas ya. Nanti saya akan jelaskan juga, jadi kalian bisa tonton videonya sampai habis. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa siapkan dua buah lampu LED ya untuk warnanya bebas saja. Dimana pada dua kaki lampu LED ini memiliki panjang yang berbeda ya. Tapi kalian gak usah khawatir, nanti saya akan jelaskan juga. Yang terpenting kalian bisa siapkan dulu ya dua buah lampu LED atau lebih juga silahkan. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa siapkan dua buah resistor ya yang tujuannya ini untuk menghambat dan mengatur arus listrik. Jadi silakan kalian bisa siapkan dua buah resistor atau lebih ya dengan tujuan untuk berjaga-jaga, siapa tahu kaki pada resistor itu kalian patah ya. Jadi kalian punya gantinya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa siapkan 6 buah kabel jumper mil to mil, dimana kita akan gunakan nantinya untuk menyalurkan arus daya ke setiap jalur pada breadboard. Silakan kalian bisa siapkan dulu ya 6 buah kabel jumper ini. Untuk warnanya silakan kalian bebas saja ya, atau kalian juga bisa ikuti yang ada di video ini. Oke, yang terakhir ini silakan kalian bisa siapkan kabel USB Type A atau Type B yang tujuannya nanti kita akan hubungkan antara Arduino dengan PC atau laptop kita. Oke, jika kalian sudah mempersiapkan semua itu, langkah berikutnya di sini kalian bisa hubungkan ya antara kabel USB ini ke Arduino. Silakan kalian bisa colokin ya di sini. Kalian bisa di bagian sini kalian dorong ya dengan keras sampai terdengar bunyi seperti ini. Maka di sini kabel USB-nya sudah berhasil dihubungkan pada Arduino. Dan yang satunya lagi silakan kalian bisa hubungkan ke laptop atau PC kalian. Tapi sebelumnya silahkan kalian bisa download dulu ya aplikasi Arduino IDE yang tujuannya nanti kita akan gunakan untuk ngoding ya, untuk membuat sebuah program. Jadi di sini kalian bisa ketikkan saja download Arduino IDE. Kalian bisa kunjungi dari website resminya Arduino ya di sini. Silahkan kalian bisa klik. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, maka di sini kalian bisa download sesuai sistem operasinya masing-masing. Untuk ini aplikasinya open source ya, kalian download secara gratis. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita akan masuk ke bagian tahap berikutnya. Oke, untuk tahap ini silahkan kalian bisa hubungkan ya antara kabel USB ini dengan laptop atau PC kalian. Jadi di sini posisinya kalian harus benar ya. Kalian tinggal colokin saja, kalian hubungkan. Jika sudah, silahkan kalian bisa lihat ya di bagian Arduino ini, dia lampunya menyala yang warna merah, berarti tandanya dia sudah berhasil terhubung. Oke, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kalian bisa buka ya aplikasi Arduino IDE-nya. Oke, di bagian ini silahkan kalian bisa koneksikan terlebih dahulu ya. Kalian bisa klik di bagian Arduino Uno ini. Lalu kalian bisa klik di bagian sini ya, ini adalah portnya. Mungkin kalian beda-beda, nggak masalah, silahkan kalian bisa klik saja langsung. Jika sudah diklik, langsung kalian bisa klik lagi. Lalu silakan kalian bisa klik di bagian select ini ya, select board. Nah, di sini untuk boardnya ini kalian gunakan Arduino Uno ya, karena di sini juga saya gunakan Arduino Uno. Silakan kalian bisa ketikkan saja Arduino Uno. Nah, di sini kalian bisa klik ya. Lalu kalian klik OK. Nah, di sini kita sudah mengkoneksikannya. Oke, untuk latihan ya atau uji coba, kita akan mencoba menyalakan lampu pada Arduino. Contohnya seperti ini. Yang dimana pada pin nomor 13 di situ ada label L ya, yang ini kita akan coba nyalakan lampunya. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian Arduino IDE nya.
Oke, di sini saya akan jelaskan dulu untuk setup ini di mana kode program kita di dalamnya hanya akan dijalankan satu kali saja, sedangkan untuk loop ya atau looping itu kode program kita di dalamnya akan dijalankan secara berulang kali ya, karena ini looping. Oke, biar nggak bingung, langsung saja kita akan buat program sederhananya ya. Oke, langsung saja silakan kalian di dalam setup ini kalian bisa ketikkan pin mode ya. Lalu kurung buka, yang di dalamnya itu terdapat dua parameter. Yang pertama itu adalah nomor pin ya. Jadi di sini pada pin nomor 13, koma kita akan jadikan dia itu output ya di sini. Lalu jika sudah, di belakangnya kalian bisa titik koma. Maka di sini pada pin nomor 13 pada Arduino itu akan menampilkan atau menjalankan hasil dari proses pada program komputer kita. Oke, untuk langkah berikutnya silakan kalian bisa enter ya. Lalu di bagian bawah sini kalian bisa ketikkan digital wire read, yang di dalamnya itu terdapat dua parameter. Jadi di sini kalian kurung buka, lalu nomor pinnya ya. Pada pin nomor 13, koma kita akan menyalakan lampu LED dengan cara mengetikkan high ya, seperti ini. High itu jadi artinya bisa dibilang menyala lah ya. Oke, jika sudah silakan kalian bisa klik ya di bagian checklist ini untuk mengecek apakah program kita sudah berhasil atau ada error. Jika tidak ada, langsung saja kalian bisa upload ya. Di sini kalian klik, tunggu prosesnya dan hasilnya akan seperti ini. Oke, berikutnya bagaimana caranya agar lampu tersebut bisa berkedip-kedip. Kalau yang ini kan dia menyala terus ya. Jadi silakan kita akan ubah nih programnya. Untuk di bagian ini silakan kalian bisa ke bawahkan ya. Masukkan ke dalam looping, yang dimana pada program ini dia akan dijalankan secara berulang kali. Oke, langsung saja di bawahnya silakan kalian bisa ketikkan delay ya. Di sini kalian enter, kalian bisa ketikkan delay kurung buka, lalu kalian bisa ketikkan 500. Ini artinya adalah setengah detik ya, atau 500 milidetik. Jadi kita akan menyalakan lampu LED. Lalu jika sudah menyalakan, kita akan berikan jeda ya selama 500 milidetik sebelum kita masuk ke bagian program berikutnya. Lalu di sini kalian bisa ketikkan low, yang artinya lampu tersebut mati ya. Jadi yang pertama itu dia akan menyala, lalu diberikan jeda selama 500 milidetik dan selanjutnya dia akan mati ya. Sama caranya di sini kalian bisa ketikkan delay lagi. Kalian bisa 500 ya, 500 milidetik. Titik koma. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya silakan kalian bisa upload ya programnya ke Arduino. Jika sudah, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, gimana? Sudah berhasil? Jika sudah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, di mana di sini saya akan menempatkan sebuah lampu LED pada Arduino. Oke, kalian bisa perhatikan ya untuk yang kaki panjang dan kaki pendek. Untuk yang panjang itu kita akan tempatkan di bagian pin nomor 13. Di sini kalian bisa kelihatan ya. Kaki panjang berada di pin nomor 13, sedangkan untuk kaki pendek itu berada di GND. Di sini kalian bisa tempatkan ya di situ. Oke, selanjutnya di sini saya ketikkan high untuk menyalakannya, lalu titik koma, lalu kita upload. Oke, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, gimana, kalian sudah paham? Jika kalian masih bingung, silakan kalian bisa tonton ulang ya videonya. Dan jika kalian sudah paham, kita akan masuk ke bagian berikutnya, di mana kita akan membuat sebuah rangkaian lampu ya menggunakan breadboard. Jadi di sini kalian bisa siapkan terlebih dahulu lampu LED-nya dan juga breadboard. Dan di sini saya akan jelaskan dulu ya, di mana pada breadboard ini terdapat dua jalur yang kita bisa artikan. Untuk bagian ini adalah jalur 1. Sedangkan yang satunya lagi ini adalah jalur 2, yang dimana pada lampu LED kita itu akan ditempatkan pada jalur tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan yang dimana pada garis biru kalian bisa perhatikan ya, yang bagian garis biru itu adalah jalur sumber daya arus negatif, yang nantinya kita akan memberikan arus daya negatif pada setiap jalur 1 ataupun jalur 2. Dan selanjutnya itu ada jalur sumber daya arus positif ya, yang dimana terdapat garis merah yang ini, yang nantinya kita akan memberikan arus daya positif ya pada setiap jalur 1 ataupun jalur 2. Maka pada sumber daya inilah nantinya kita akan memberikan daya ya, arus daya pada setiap jalur, mau itu jalur 1 ataupun jalur 2.
Oke, gimana sampai di sini sudah paham? Kita akan lanjut lagi ya ke bagian berikutnya, di mana di sini saya akan berikan contoh untuk memberikan arus daya positif. Oke, contohnya di sini saya akan berikan arus daya positif ya pada bagian B1, yang dimana pada A1 sampai dengan E1 itu adalah jalur yang terdapat arus daya positif. Oke, selanjutnya contohnya di sini saya ingin memberikan arus daya negatif ya pada bagian B1 yang ini. Maka untuk jalur A1 sampai dengan E1 itu adalah jalur yang terdapat arus daya negatif. Oke, contoh lagi, misalkan saya ingin memberikan arus daya negatif pada bagian B15, maka untuk jalur yang terdapat arus daya negatif adalah dari A15 sampai dengan E15. Maka ini terdapat arus daya negatif. Oke, sebelum kita lanjut memasang lampunya, alangkah baiknya kalian bisa pahami dulu di mana terdapat dua kaki yang berbeda ya. Untuk yang pendek ini adalah katoda atau negatif, sedangkan kaki yang satunya lagi itu adalah anoda ya atau positif. Oke, kita akan lanjut lagi ya untuk memasangkan lampu ini ke dalam breadboard, di mana untuk kaki yang panjang kalian bisa tempatkan di bagian E10 dan yang kaki yang satunya lagi berada di E9. Oke, di sini kalian bisa siapkan lagi satu lampu. Di sini saya akan tempatkan di bagian E20 ya untuk kaki yang panjang, sedangkan kaki yang pendek berada di E19. Sebenarnya kalian bebas saja ya mau di mana. Oke, selanjutnya silahkan kalian bisa siapkan satu buah resistor ya di sini. Nah, untuk kakinya silahkan kalian bisa tekuk dulu. Lalu untuk bagian penempatannya ini berada di depan kaki panjang pada lampu LED ya. Posisinya berada di D10, sedangkan untuk kaki yang satunya lagi berada di D14. Maka hasil sementara akan seperti ini. Oke, selanjutnya silakan kalian bisa siapkan lagi satu buah resistor yang kakinya sudah ditekuk ini ya. Silakan kalian bisa tempatkan di bagian depan kaki panjang pada lampu LED. Posisinya berada di D20. Oke, di sini saya akan rapihkan dulu ya kakinya. Oke, maka hasil sementaranya akan seperti ini ya. Silakan kalian bisa ikuti caranya. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan memberikan arus daya positif dan juga negatif ya dengan cara memasangkan kabel pada breadboard. Jadi di sini kalian bisa siapkan dulu dua buah kabel jumper. Di sini saya akan gunakan kabel warna biru dan juga warna merah ya. Untuk warnanya bebas saja ya, tapi agar lebih mudah, dimana di sini saya akan gunakan warna biru untuk menandai bahwa jalur tersebut adalah sumber daya arus negatif. Dan selanjutnya silakan kalian bisa colokin juga ya kabel yang satunya lagi yang warna merah ini. Ini tujuannya saya nanti akan memberikan sumber arus daya positif ya. Kalian bisa tempatkan di lubang yang terdapat garis warna merah ini. Oke, silakan kalian bisa rapihkan dulu kabelnya. Yang nantinya kabel tersebut kita akan hubungkan ya pada Arduino. Oke, langkah berikutnya silakan kalian bisa siapkan kabel lagi, tujuannya untuk menyuplai atau memberikan arus daya negatif ya. Di sini saya akan gunakan warna putih. Nah, untuk penempatannya silakan kalian bisa tempatkan di bagian depan pada kaki pendek lampu LED ya. Di sini kalian bisa colokin, dan yang satunya lagi kalian bisa colokin di bagian garis biru ya. Pada lubang garis biru itu ini adalah sumber daya arus negatif. Di sini saya akan tempatkan di bagian sini. Oke, jika sudah, langkah berikutnya kalian juga siapkan lagi ya kabel untuk menyuplai arus daya negatif ke bagian lampu LED yang kedua. Untuk penempatannya sama, silakan kalian bisa tempatkan di bagian depan kaki pendek ya. Di sini saya akan gunakan kabel warna oranye. Di sini kalian bisa colokin saja di sini. Dan langkah berikutnya kalian bisa colokin di bagian arus atau sumber daya arus negatif ya. Oke, maka hasil sementaranya akan seperti ini. Oke, jika kalian sudah selesai, langkah berikutnya kita akan hubungkan ya kabel-kabel warna biru dan juga merah ini ya, yang dimana kita akan berikan arus daya negatif dan juga positif. Jadi di sini silakan kalian bisa siapkan Arduino-nya. Lalu kita akan hubungkan ya. Yang pertama di sini kalian bisa hubungkan untuk kabel yang merah ini. Silakan kalian bisa tempatkan di bagian pin yang berada pada tulisan 5 volt ya. Di sini yang ada label 5V. Kalian bisa colokinnya di bagian pin tersebut. Oke, di sini bentar.
Oke, jika sudah, selanjutnya kalian pada kabel warna biru itu kita akan tempatkan di bagian GND ya. Kalian bisa lihat yang tulisan GND. Di situ sebenarnya ada 3 GND ya. Jadi kalian bebas saja mau tempatkan di mana. Saya akan tempatkan di bagian sini ya, yang kedua. GND yang kedua ini. Silahkan kalian tinggal colokin saja. Oke, jika kalian sudah selesai seperti ini, langkah berikutnya kalian bisa siapkan lagi ya 2 buah kabel dimana kita akan hubungkan ya pada lampu tersebut, lampu LED kita ke Arduino. Di sini saya akan gunakan kabel berwarna abu. Kita bisa tempatkan di bagian depan pada kaki resistor ya. Di bagian sini, bentar. Nah, di bagian ini ya, di bagian A14. Di sini kalian bisa colokin, intinya di bagian depan pada kaki resistor ya. Lalu yang satunya lagi nanti kita akan colokin di bagian pin pada Arduino. Lalu ini kita akan hubungkan ya. Kita hubungkan ke pin Arduino. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa pin. Saya akan tempatkan di pin nomor 2 saja di sini. Oke, langkah berikutnya kalian juga sama ya pada lampu LED yang satunya lagi. Di sini saya akan gunakan kabel warna hitam. Kita tempatkan di bagian depan pada kaki resistor ya. Jadi di sini di bagian Oke, bentar. Oh, ini salah ya. Ini saya cabut dulu. Ini salah, harusnya posisinya berada di A24 ya. Berada di depan kaki resistor di sini berarti. Oke, lalu yang satunya lagi kita akan hubungkan ke Arduino ya. Silakan kalian bisa colokin pada pin nomor 4. Kalian bebas saja sih sebenarnya, tapi di sini saya akan gunakan pin nomor 4 ya. Di sini kalian tinggal colokin saja. Oke, sudah selesai. Oke, untuk rangkaian lampu ini sudah selesai ya. Langkah berikutnya kita akan berikan program pada Arduino tersebut. Jadi silakan kalian tinggal masuk saja ke bagian aplikasi Arduino IDE-nya. Oke, langkah pertama di sini kita akan membuat sebuah variabel ya. Kalian bisa tempatkan di bagian atas ya, sebelum function setup dan juga loop. Di sini kalian bisa ketikkan pagar definite ya. Lalu di sini nama variabelnya contohnya LED pin ya. LED pin 1. Lalu berikutnya kita akan berikan value ya, atau nomor pin pada Arduino tersebut yang sudah kita hubungkan. Jadi untuk lampu yang pertama ini kita tadi tempatkan pada pin nomor 2 ya pada Arduino. Lalu berikutnya kan ada lampu yang satunya lagi, kita buat variabel lagi di sini. Kalian bisa ketikkan definite ya. Lalu untuk di sini nama variabelnya kalian bisa LED pin 2. Lalu untuk nomor pinnya itu kita tadi tempatkan di pin nomor 4 ya. Jadi kalian bisa ketik 4 di sini. Nah, oke, untuk variabel sudah selesai. Langkah berikutnya silakan kalian di dalam setup ini kalian bisa ketikkan pin mode ya. Kalian jangan sampai salah dalam mengetikkannya. Kalian bisa perhatikan kecil dan besarnya ya. Di sini kalian bisa ketikkan saja langsung pin mode kurung buka. Lalu di sini kita akan ketikkan variabelnya ya. Di sini langsung kalian bisa ketikkan LED pin 1 ya. Pada variabel yang ada di atas itu, artinya pada pin nomor 2 di sini nanti kita akan jadikan dia sebagai output ya. Koma, lalu kita ketikkan output. Jika sudah, silakan kalian jangan lupa untuk titik koma ya di belakangnya. Sesudah kurung tutup ini kalian titik koma. Lalu kalian bisa ketikkan lagi pin mode ya untuk lampu yang selanjutnya. Kalian ketikkan pin mode kurung buka. Lalu untuk variabelnya kalian bisa ketikkan ya di sini LED pin 2. Lalu koma, ini sama ya, kita akan jadikan dia itu sebagai output. Nah, di sini lalu kalian bisa titik koma lagi di belakangnya. Oke, di sini titik koma. Oke, saya akan jelaskan dulu di mana untuk variabel LED pin 1 ini itu adalah isinya dari pin 2 ya pada Arduino. Di sini adalah nomor 2, ini adalah pin pada Arduino. Sedangkan LED pin 2 itu berada di pin nomor 4 ya pada Arduino. Lalu kita akan jadikan dia itu output.
Oke, jika kalian sudah selesai, langkah berikutnya kita akan coba menyalakan kedua lampu tersebut ya. Jadi di bagian dalam loop ini ya, atau looping, kalian bisa ketikkan digital wire read. Jangan sampai salah ya dalam penulisannya. Untuk ini kita gunakan huruf kecil, lalu untuk W-nya ini W besar ya, digital wire read, kurung buka. Yang terdapat di sini di dalamnya ada dua parameter. Yang pertama itu adalah pin pada Arduino ya. Di sini kita ketikkan LED pin 1 ya. Ini adalah variabelnya yang isinya adalah pin nomor 2 pada Arduino, koma, lalu kita akan berikan high ya. Jadi artinya di sini kita akan memerintahkan Arduino pada pin nomor 2 itu akan kita nyalakan ya. Kita berikan high. Oke, di sini ini ada yang salah. Ini I-nya kita gunakan I kecil ya. Oke, di sini untuk lampu yang pertama sudah selesai ya. Pada pin nomor 2, kita akan setting pada lampu yang kedua ya. Kalian bisa caranya sama, ketikkan digital wire read, kurung buka. Nah, di sini adalah LED pin 2 ya. Artinya pada pin nomor 4 pada Arduino. Di sini LED pin 2. Lalu koma, sama ya, kita akan menyalakan lampu tersebut. Jadi di sini kalian bisa ketikkan high. Jangan lupa untuk titik koma. Oke, di sini sebenarnya kalian bisa tempatkan ya digital wire read ini di dalam setup, karena kita akan coba lampu tersebut menyala tanpa henti ya. Jadi akan sekali eksekusi saja. Jadi di sini kalian bisa blok. Kalian bisa blok ya pada kode ini. Lalu kalian tinggal pindahkan saja ke bagian setup ya, di dalam setup ini. Nah, di sini. Oke, jika sudah selesai, lanjut silakan kalian tinggal upload saja programnya, maka hasilnya akan seperti ini. Kedua lampu tersebut menyala ya. Nah, sekarang bagaimana agar kedua lampu tersebut menyala secara bergantian ya? Oke, jadi untuk caranya silakan kalian tinggal pindahkan saja ya digital wire read ini ke loop, bagian loop. Ya, silakan di sini kalian tinggal blok, lalu kalian pindahkan ke bagian loop. Oke, jika sudah, langkah berikutnya di sini tinggal kalian ubah saja ya, yang dimana LED pin 2 itu pada pin nomor 4 pada Arduino kita akan matikan ya. Jadi di sini kalian ubah saja high-nya menjadi low, yang dimana kita akan mematikan dulu ya pada pin nomor 4 atau lampu yang kedua. Jadi di sini langkah berikutnya kalian bisa enter. Lalu kita akan berikan jeda ya selama 500 mili-detik atau 1 detik lah ya. Ya, di sini kalian tinggal ketikkan saja delay, kurung buka, lalu kalian bisa ketikkan 500 ya, artinya ini adalah 500 mili-detik. Oke, berikutnya berarti di sini kalian tinggal copy saja ya digital wire read ini. Kalian kopikan ke bawah. Jadi di sini sesudah delay 500 ya, kita akan mematikan lampu yang pertama ya, LED pin 1 ini. Kita akan ketikkan low ya, artinya mati. Di sini kalian bisa ketikkan low. Lalu untuk lampu yang keduanya kita akan hidupkan ya. Jadi ini adalah kebalikannya dari yang sebelumnya itu. Oke, langkah berikutnya kita akan berikan delay ya selama 500 mili-detik. Sebelum nanti program ini akan diulang ya. Di sini 500 titik koma ya, jangan lupa. Lalu di sini saya akan berikan enter. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu ya programnya. Jadi yang pertama ini LED pin 1 ini adalah pin nomor 2 ya pada Arduino. Kita akan perintahkan dia untuk menyalakan lampunya ya di sini. Maka lampu pertama dia akan menyala. Lalu selanjutnya digital wire read LED pin 2 ini adalah pin nomor 4 ya pada Arduino yang ini. Kita akan perintahkan untuk mematikan lampunya. Lalu jika sudah, kita akan selanjutnya berikan jeda ya selama 500 mili-detik. Yang bagian ini kita akan memberikan jeda selama 500 mili-detik, dan langkah berikutnya kita akan jalankan ya program yang di bawahnya itu, yang dimana kita pada LED pin 1 itu kita akan mematikan lampu ya. Jadi kebalikannya, di LED pin 1 pin nomor 2 ini kita akan matikan lampunya. Lalu pada LED pin 2 ya, pin nomor 4 kita akan menyalakan lampunya.
Lalu selanjutnya kita akan berikan jeda ya sama selama 500 mili-detik. Dan yang terakhir kita akan ulang ya programnya dari atas. Sudah dari situ kita akan ulangi programnya atau ulangi perintah sebelumnya. Atau kalian juga bisa ubah ya, jangan 500 mili-detik, misalkan ingin jadi 1 detik bisa. Tinggal kalian ubah saja 500 tersebut menjadi 1000 ya, yang artinya 1 detik. Oke, di sini kalian tinggal ubah saja. Oke, jika kalian sudah selesai, tinggal upload saja ya programnya ke Arduino. Kalian tunggu prosesnya dan hasilnya akan seperti ini. Oke, gimana? Sudah berhasil? Mungkin sampai di sini saja ya pada video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.